Ya, kita kembali lagi di Suara Anak Negeri dan masih bersama saya siapa Bu ya? Saya lupa saya siapa. Ya, masih bersama saya Budi di Suara Anak Negeri dan kita akan kembali melanjutkan ceramah yang akan diberikan oleh Ujai tentang bagaimana pentingnya kita memahami budaya Islam itu yang baik seperti apa sih. Budaya Islam masih baik, tapi yang kita tahu tuh yang harusnya seperti apa. Silakan Ujai. Ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau bantuin saya geser tiang, Ustaz. Emang kalau di mana-mana kalau ibu-ibu bawel setengah mati ya. Udah tinggal diem aja, ngapa sih kedengeran ini suaranya? Masa aku mau nengok ke lu, orang kameranya di sono. Kita kalau kesini, masa yang masuk TV kepala doang belakangnya. Si ibu kadang-kadang suka bagaimana dah gitu. Udah jangan banyak ngomong nih, akhirnya waktunya kurang. Kalau saya lebih kepada persoalan bahwa yang harus penting sama diajarkan oleh generasi-generasi kita adalah ajaran agama Islam. Sehingga dengan dia mengenal ajaran agama Islam, dia bisa mengenal tuh, Bu. Mari. Lu udah gue liatin ke sono, ngeliatnya yang datang. Gue serba salah jadinya. Pak Lurahnya datang katanya. Oh, alhamdulillah Bapak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Jajaran. Ya. Pak Lurah sama saya bedanya tipis. Tipisnya apa? Gantengan dia. Banyakan gua. Alhamdulillah. Terusin apa enggak ini? Ya jangan dong, ya terusin. Oh terusin. Masa enggak diterusin? Jadi artinya apa? Kalau seseorang sudah mengenal daripada ajaran agama Islam, dia akan bisa mengukur kira-kira bagaimana nih budaya-budaya yang sekiranya masih sesuai dan dibenarkan dalam ajaran agama Islam, mana yang kiranya budaya tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Kalau misalkan budaya-budaya yang datangnya dari orang-orang non-muslim, dalam hal ini mohon maaf lahir dan batin orang-orang kafir. Lalu kemudian pada akhirnya berbeda dengan kita, menyalahi ajaran agama kita. Maka seseorang yang paham akan ajaran agamanya, generasi-generasi kita yang memahami daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW pasti akan meninggalkan budaya-budaya yang sedemikian rupa itu. Sekarang budaya dari barat, budaya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang tidak bersesuaian banyak apa tidak? Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Soal apa yang paling sekarang ini ngetren? Ya soal yang namanya pakaian. Betul apa betul? Kan saya sering sampaikan itu, di awal juga saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, berapa banyak anak-anak muda kita daripada kalangan muslimah yang meninggalkan daripada budaya Islam yang dibenarkan sesuai dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Ibu-ibu di sini emang cakep-cakep, tahu kalau giliran di rumah mah gua nggak ngerti dah. Ada Bang Bedu aja pakai jilbabnya, Masya Allah. Yang namanya itu minyak wangi setengah ember dipakai. Rambut barang atu kagak kelihatan. Giliran nyampe rumah, ses. Udah aja dilempar. Itu baru emak-emak bagaimana perawannya. Perawan sekarang pakai baju, ya Allah ilallah mohon maaf. Naik motor. Naik motor, nyimplak, ngangkang. Dari belakang kelihatan itunya. Udah gitu yang punya motornya kadang-kadang suka sengaja gujelakan kagak ada, main rem aja. Seset aja. Maksudnya apa? Supaya yang belakang nyamber gitu. Aduh. Ini kadang-kadang kagak kenal yang berjilbab. Iya. Yang berjilbab aja nyemplak, bagaimana yang kagak berjilbab? Apalagi pakai celana model sono. Tahu model sono? Dulu saya bilang namanya celana aduhai. Tahu aduhai? Itu celana sebelum wahai. Lu jangan tahu aja, ngerti kagak lo? Tahu nggak celana wahai apaan? Celana yang adanya di atas dengkul. Kalau celana aduhai di atasnya lagi. Celana hai, nih segini. Astagfirullahaladzim. Lah jangan kata saya Pak Lurah yang ngeliatnya melotot. Ya.
Ya Allah, ini budaya-budaya yang tidak bersesuaian dengan ajaran agama Islam sehingga harus kemudian kita jauhi. Bukan berarti kemudian yang namanya Islam anti kepada budaya orang lain selama memang baik, kenapa tidak? Toh contohnya sekarang yang namanya teknologi. Kita mengenal teknologi lebih banyak buatan siapa? Orang kita apa orang kafir? Amerika. Hah? Orang negeri. kita apa orang non-muslim? Non-muslim, tapi kita pakai apa enggak? Selama baik pakai, yang penting kita bisa bagaimana memfungsikannya sesuai dengan ajaran agama kita. Facebook contohnya, banyak gak yang pakai? Jangan kata anak muda, emak-emak belagu. Lu punya akun Facebook kagak? Punya. Apa nama akunnya? Galau.com. Ya. Ampun. Kalau misalkan Facebook bisa untuk berdakwah, untuk mengajak orang ke dalam kebajikan, kenapa tidak? Silahkan saja. Walaupun itu buatan orang non-muslim. Tapi sebaliknya mesti pinter-pinter kita. Kadang-kadang berapa banyak juga. Akhirnya sesuatu hal yang mudarat yang bersumber dari situ. Gara-gara kenal di Facebook, ketemuan. Terus kemudian apa yang terjadi? Anak orang diperkosa. Ada apa enggak? Nabi Muhammad dulu begitu ketika ngelihat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, gue jadi bingung dah tuh. Itu iklan lewat tadi. Iklan lewat. Ada iklan. Iya. Orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram, 10 Asyura. Apa kata Nabi? Saya lebih berhak daripada engkau. Artinya kalau memang yang tidak keluar daripada ajaran dan norma-norma Islam itu sendiri, Nabi ambil. Begitupun dengan kita. Apa kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini para jamaah sekalian, bapak dan ibu yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yuk mari. Kalau misalkan anak-anak kita mau kenal budaya Islam dengan baik yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, maka ajarkanlah mereka ajaran agama kenalkan kepada mereka akhlak. Akhlak siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Terima kasih dan insya Allah pula nanti kita akan kembali lagi ya untuk melanjutkan tausiah yang akan diberikan oleh Ujai. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Suara Anak Negeri.